apa namanya? Bisa siap-siap untuk acara perpisahan ya kan? Siapa yang petugas perpisahan di sini? Yang petugas perpisahan hari besok? Ada? Ada? Tidak ada? Naila? Ya, Zahra. Baik, Ustaz cerita sekitar setengah jam. Kita menghabiskan 2 bab pelajaran saja supaya kalian ngerti, nanti kalau jawab soal ujiannya bisa dijawab. ya, bisa dijawab, bisa benar biar dapat semuanya. Ya. Jadi caranya mudah sekali, kalian cukup diam dan dengar. Mudah kan? Enggak nulis. Ya. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai pelajaran apa Ustaz? Ustaz akan menjelaskan yang pertama di bab 8. Itu tentang takwa ya. Bab 6. Bab 7. Bab 7 ya. Tentang takwa. Baik, apa Ustaznya? Apa itu takwa apa Ustaz? Ya. Jadi ya, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi apa Ustaz? Ayo perhatikan dan dengarkan. Ya. Apa Ustaz? Kita belajar alif. Kita belajar Al-Quran hadis. Itu berbeda dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Kok berbeda Pak Ustaz? Al-Quran hadis ini, kalau kita mengetahuinya dengan baik, kemudian kita amalkan, maka ini ilmu akan bermanfaat untuk kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Beda dengan pelajaran yang lain. Mungkin dengan pandai segala macam kita bisa menguasai dunia, tetapi belum tentu bisa menguasai akhirat. Beda dengan Al-Quran hadis. Al-Quran hadis kita bisa menguasai dunia, bisa menguasai akhirat kalau kita amalkan. Kok begitu Pak Ustaz? Nah, kok bisa seperti ya? Kenapa? Kalau kita tidak tahu bagaimana supaya kita hidup di akhirat, maka kita tidak akan sampai ke sana. Ada tak orang tiba hoki masuk surga, ada enggak? Hah? Dia tuh masuk surga hoki gitu kan, keberuntungan, ada enggak gitu? Hah? Enggak ada. Kok bisa kayak gitu Pak Ustaz? Lina beluakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan dunia ya kan? Allah ciptakan bumi, dunia, kita yang ada di dalamnya diuji. Ini tempat ujian kita sebagai orang yang beriman. Ini dunia ini tempat kita diuji. Nah Pak Ustaz, mau jujur atau tidak? Mau berusaha atau mau malas? Mau menzolimi atau mau bersabar atau mau bersyukur? Di dunia inilah tempat kita diuji. Kita nggak bisa ngomong, saya beriman kepada Allah, saya orang yang bersabar, saya orang yang taat tanpa diuji. Bisa nggak gitu? Nggak bisa. Semuanya diuji. Nggak ada yang nggak diuji, Pak. Diuji. Dan ujiannya harus kita ketahui. Beda-beda tiap orang. Ada yang hobi main bola, besok diuji main bolanya. Jujur atau tidak dia main bola, ya kan? Karena main emosi. Boleh tak emosi main bola? Besok. Ada yang besok ya, itu main bola. Ada besok di antara kita yang mungkin jadi manajer. Tahu manajer?
Ada yang mau jadi tentara, jangan sampai salah tembak orang, ya kan? Ya. Ada yang mau menjadi manajer, jangan sampai menzalimi, korupsi atau mengurangi memberikan gaji yang tidak sesuai kepada bawahannya. Bawahannya kerja 24 jam, nggak dikasih penghargaan, gajinya 100.000 per bulan. Kira-kira cukup atau tidak? Tidak cukup. Ya, makanya kita mesti belajar ilmu akhir. Salah satunya adalah Al-Quran hadis. Paham ya? Oke, baik. Kita belajar takwa. Takwa apa tadi takwa? Kita mendekatkan diri kepada Allah. Artinya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita laksanakan. Paham? Kita diperintah solat. Siapa yang merintah kita solat? Allah. Maka kita laksana. Siapa tadi yang belum solat subuh? Yang belum solat subuh siapa? Anak. Tapi bagus anak Ustaz. Kalian sudah jujur. Kenapa? Kalau tidak jujur, dosanya dapat 2 kali. Dosa tidak solatnya 1, dosa bohongnya sama Ustaz tambah lagi 1. Ya, makanya jujur. Kalau jujur, dosanya cuma dosa meninggalkan sholat. Maka besok kalau tiba waktu sholat subuh, usahakan sholat subuh. Kita berusaha, nah Pak Ustaz. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang tiba-tiba jadi taat. Ya, semua orang berusaha. Kenapa? Karena memang kita dari lahir tidak membawa apa-apa. Ya, sama semua. Ada enggak orang yang lahir bawa emas seguni? Atau ada enggak yang dari lahir tiba-tiba jadi banyak tahu, pintar matematika, pintar segala macam? Ada enggak? Tidak ada. Semuanya berusaha menjadi hamba Allah yang sempurna, hamba Allah yang senantiasa menjadi Makanya kalau ada teman-teman kalian, kan, ada kalian misalnya dia orangnya alim, dah pandai ngaji, teman kalian belum bisa ngaji, ya kan? Jangan diajak temannya dulu, diajari. Ayolah kita ngaji. Ini bekal kita untuk akhirat. Kenapa begitu? Ingat tadi, di akhirat tidak ada yang namanya masuk surga secara gratis. Semuanya mesti dicoba, diusahakannya. Paham ya? Jadi apa di takwa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan yang dilarang. Tahu dilarang. Kenapa kita dilarang? Misalnya, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita? Siapa yang tahu? Apa larangan Allah untuk kita sebagai orang yang beriman? Zalim. Apa contoh zalim? Ya, bagus, jawabannya benar. Kenapa kita dilarang zalim? Ustaz, permisi Ustaz. Ya. Zalim kira-kira nih, misal gini. Ustaz misalnya kalian ini dah serius belajar ya kan? Besok dilapor tahu-tahunya Ustaz kasih nilai 70. Adil atau tidak? Zalim atau tidak? Zalim. Boleh tak zalim itu? Berarti zalim ngapain? Kalau Ustaz zalim, kalian apa yang kalian rasakan? Marah, sakit hati, tidak terima. Maka begitu juga terhadap bidang-bidang yang lain. Misalnya kalian kan jadi kumpul duit. Lagi jalan-jalan nih. Kumpul duit 20.000 satu orang, ya kan? Kemudian minta sama orang makannya makan dulu. Tawanan nanti dapat cuma sedikit aja. Boleh tak gitu? Boleh. Itu namanya zalim. Orang lapar-lapar, kita enak-enak kan makan duit kawan. Itu enggak namanya zalim. Ya, makanya kalau yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu berarti membawa kerusakan untuk kita. Nih, kalau Ustaz zalim, kira-kira kalian enak tak sama Ustaz? Enggak enak. Begitu juga sangat. Ada di antara kalian yang zalim. Zalimnya apa Ustaz? Ini bukan, kalau kalian sama Pak Ustaz, enggak mungkin kalian zalim. Kalau kalian sama orang tua kalian, enggak mungkin zalim. Kenapa?
Karena kalian nggak berkuasa. Berani kalian lawan orang tua kalian? Sama ayah kalian itu peleng ini tetap. Ingat. Ketepela lagi. Ya. Pakai tali pinggang. Nah, biasanya kalau kita nih kepada siapa yang bisa kita berpotensi berbuat zalim? Siapa? Ya. Orang yang lebih lemah daripada kita. Siapa pun misalnya, adik, ada punya adik kan? Adiknya lagi enak-enak manape datang kita ambil. Oh. Menangis adik kita. Kita tak terima. Kita yang paling kuat kan? Itu namanya zalim. Sakit tak dizalimi? Sakit. Makanya kalau sakit jangan kita buat terhadap yang ditahan. Ya, kalau bisa ditanya bagus-bagus. Ya. Nah, ditanya bagus-bagus, pinjam HP. Udah dulu abang ada perlu gitu ya kan? Bisa ya? Nanti jangan menzalimi. Kenapa? Kalau menzalimi, ingat doa orang-orang yang terzalimi itu sangat makbul anak Pak Ustaz. Hati-hati. Nanti di doanya jelek untuk kita, maka kita akan mendapat untuk kita keburukan, kesialan. Kenapa? Karena kita menzalimi orang. Paham ya? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan. Kalau kita jalankan perintah Allah, kita juga yang untung. Kalau kita tinggalkan larangan Allah, kita juga yang untung. Kalau kita lakukan apa yang dilarang oleh Allah, kita yang rugi. Ya. Selain zalim, banyak lagi yang lainnya. Misalnya mencuri, ya kan? Dan banyak segala macam yang lainnya yang dilarang oleh Allah. Jadi paham ya? Okey, baik. Kalau sudah paham tentang takwa, intinya itu nama besar. Ya, intinya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, ya kan? Menjalankan apa yang diperintah oleh Allah. Nanti kalau ditanya, apa saja perintah Allah? Ada yang tahu contohnya? Apa yang diperintah oleh Allah? Ya, solat, habis itu zakat, naik haji, zikir, apa lagi? Baca Quran, sedekah, membantu orang, beramal. Bisa nanti jawabnya ya. Jangan pula apa nanti? Apa perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita? Lupa Pak Ustaz. Belum pernah dengar Pak Ustaz. Ya, kadang-kadang masuk ujian. Kadang Ustaz tu pertanyaan ni kadang simpel. Kemarin Ustaz tanya kan di pelajaran berapa rakaat solat Isya. Nak ada yang dapat je saya tu pun. 4. 4 dengan padahal simpel. Masa 14? Padahal ini simpel. Ustaz tanya-tanya, malah tidak ada yang dapat. Nah, kalau kayak gini, kalau ditanya nanti apa perintah Allah untuk kita, maka jangan lagi jawabnya tidak ada. Pak harus tahu solat, zakat dan banyak macam lainnya. Berbakti terhadap orang tua. Betul. Ya kan? Apa lagi? Menyayangi adik. Ya kan? Apa lagi? Membantu, apa lagi? Pokok segala macamnya. Sedekah. Bisa nanti jawabnya ya. Jangan sampai salah lagi. Okey, paham ya? Okey, baik. Kalau sudah bisa, habis bab tentang takwa. Nah, Pak Ustaz, nanti kita tinggal. Kalian apa namanya? Hah? Jangan nulis. Ini enggak nulis loh. Habis tentang takwa, nanti kalian tinggal menghafal hadis sedikitnya. Ya ayyuhallazina amanu Wa minus solihin. ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih. Kalau ini biasanya dibaca oleh, kalau yang laki-laki biasa sholat Jumat dibaca tuh, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Biasanya kalau kita sholat Jumat, khatib akan membacanya. Hah? Ya, artinya juga. Paling kan ditanya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada siapa kalian kita bertakwa? Hah? Kepada siapa kita bertakwa? Kepada Allah. Jangan disalah arti pula. Kepada bapak ibu, salah. Ya. Jangan. Apa lagi? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang takwa apa Ustaz? Kalau bilang ejek nama bapak, boleh nggak Ustaz? Ya, boleh. Ya, sudah. Kenapa Ustaz? Ini satu lagi.
Satu lagi. Anak Pak Ustaz, ini kebiasaan kalian. Kenapa? Coba. Satu orang aja ya. Ini menyebut nama orang tua. Ingat ya. Menyebut nama orang tua Haram. bukan haram anak Pak Ustaz. Nah, misalnya nih. Kenapa? Misalnya kalau kalian manggil Ustaz misalnya, "Hei Rijal, boleh tak sini gitu?" Kenapa enggak boleh? Karena ya enggak sopan, enggak ada penghormatan. Dalam Islam tuh kita diajar indah menghormati orang yang tua, menyayangi yang lebih muda. Paham? Makanya kalau kalian bilang nama bapak orang itu enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena enggak menghormati orang tua. Siapapun. Jadi kalau ada di antara kalian yang menyebut nama bapak-bapak teman kalian tanpa bentuk penghormatan, maka dia dapat dosa. Makanya kalau yang diejek bapaknya biasanya nggak usah membalas, nggak usah menjawab. Kenapa? Kalau menjawab juga akan kembali dapat dosa kedua-dua. Paham? Oke. Misal gini, tapi kalau beda cerita, kalau kalian mencari bapaknya memang. Misalnya, saya mau jumpa dengan namanya, ini misalnya apa misalnya bapaknya Hasan gitu. Saya mau jumpa bapak Hasan, boleh tak gitu? Boleh. Tapi kalau saya mau jumpa Hasan, itu yang tak boleh, karena kita beda umur. Ya, oke, paham ya? Menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan yang dilarang. Terakhir, bab terakhir tentang munafik. Bab kedua ya, bab terakhir. Jadi nanti kalian belajar di rumah. Ya. Oke, munafik itu ada 3. Ada berapa tandanya? Ya. Ada 3 nak Pak Ustaz. Apa itu ciri-ciri orang munafik? Ya, kalau dia berkata, alif. Kalau dia ngomong, dia berdusta. Dia cerita, tadi saya ke pasar nampak acik-acik beli emas besar kali. Kemudian diambil sama orang. Padahal cerita dia bohong. Atau dia, nampak saya tadi bapak-bapak, ya kan? Beli mobil untuk anak-anaknya. Kemudian dia ikut main-mainan. Padahal ceritanya bohong. Biasanya kayak gitu. Maka orang munafik itu pengen dipuji, membuatkan cerita-cerita yang bohong supaya menarik. Apalagi berjanji. Tahu janji? Ini biasa makanya Ustaz, kalau kalian sama-sama teman kalian, berhati-hatilah terhadap janji. Gini nih. Besok kita hari Minggu pagi main bola ya di lapangan. Iya, kan? Tahu-taunya nggak jadi. Maka kalau nggak sanggup menepati janjinya, jangan berjanji. Paham? Ya. Apalagi, kasih saya duit dulu. Besok saya bawa duit 5.000 saya kasih kamu. Tahu-taunya nggak dikasih kah? Maka nggak paham? Orang munafik berkata dia bohong, berjanji, berkhianat. Apalagi apabila dia dipercaya, berkhianat, berbicara, berdusta, berjanji, mengingkari. Maka berhati-hatilah dengan Jangan bilang ke siapa-siapa, jaga rahasia lah. Mana dibongkar ke semua orang, Ustaz? itu nggak boleh. Makanya saya bilang, makanya kalau nggak sanggup memegang janji, jangan berjanji. Iya, ciri-ciri orang munafik. Oke. Orang munafik, ya. Itu orang munafik, azabnya besok, ya. Orang munafik ini kalau dia selama di atas dunia, bila gini, kalau Ustaz misalnya nih, Ustaz janji sama kalian,
besok nilai kalian 90 semuanya. Ustaz janji nih, tiba-tiba besok Ustaz tahu-tahunya nilai kalian 75, 75, 70. Berarti Ustaz bohong. Kalau Ustaz bohong sama kalian, percayalah kalian sama Ustaz lagi. Itu adalah efek sosial. Efek sosialnya, orang yang berjanji tidak ditepati janjinya, maka dia tidak akan lagi dipercaya. Itu di dunia. Besok di akhirat dia akan masuk neraka. Di mana posisi nerakanya? Ya, di kerak neraka. Nah, Pak Ustaz, tahu di kerak? Tahu kerak? Pernah masak apa? Masak nasi. Tahu kerak? Di mana kerak itu? Di bawah. Ya, paling bawah. Ya, maka siksa orang munafik itu sangat pedih, sangat sakit sekali. Maka janganlah berbuat apa-apa perbuatan orang-orang munafik. Bisa? Okay. Paham ya? Okey. Sudah. Apa tadi yang pertama? Apa itu takwa tadi? Apa tadi takwa tadi? Bab yang pertama sekali menjalankan Ibadah. ya yang diperintah oleh Allah, meninggalkan larangannya. Ciri orang munafik ada 3. Berkata dia bohong, berjanji dia berkhianat, dikasih amanah atau dipercaya sama orang dia berkhianat. Tahu berkhianat? Ustaz titip misalnya 5 juta, diambilnya 3 juta, 2 juta dia apanya? Itu namanya khianat. Paham? Daripada munafik yang mana tu Ustaz? Kalau berjanji tu insya-Allah Ustaz. Ya, insya Allah. Apa? Ya, kalau korupsi itu banyak. Pertama, kalau korupsi itu dia orang yang dipercaya, dia berkhianat. Ya, dia dipercaya megang duit, dimakannya duit. Yang kedua, apa lagi? Dia apa? Zalim. Kenapa zalim? Yang dia korupsi itu hak siapa? Bukan untuk dia, punya orang lah. Maka dapat dosa banyak dia. Lipat-lipat. Ya. Kalau berkhianat, tidak ada barang yang diambilnya. Ya kan? Ini tidak ada barang diambilnya. Maka dia termasuk menzalimi. Banyak dapat dosa dan apa. Maka jangan sesekali kita berbuat korupsi. Ada lagi? Ada lagi? Sudah? Sudah Ustaz. Okey. Kalau sudah, berapa orang nih? Ustaz ngambil nilai sedikit per kelompok. Per kelompok. Memanjang Ustaz. Memanjang Ustaz. Caranya mudah sekali. Ambil kertas selembar. Kalian tulis nama kelompok kalian. Tulis nama kalian. Paham? Enggak usah. Kalian boleh bentuk kelompok 2 orang, boleh bikin kelompok 3 orang, boleh bikin 4 orang, 5 orang, terserah kalian mau berapa bentuk kelompoknya. Boleh. Sudah? Paham? Okey. Kalau sudah, kalian buat nama kelompok kalian kayak gini. Kemudian baru tulis jawabannya saja. Apa tadi? Tulis jawabannya saja. Satu lembar aja satu kelompok. Ya, satu lembar dari satu kelompok. Ya, jadi tulisnya cukup 1 orang aja. Tuliskan nama kelompoknya. Ambil nafas. ABC dan lesanya. Waalaikumsalam. Kenapa? 1 orang saja. Boleh terserah. Kenapa?
Terserah mau kalian kok bikin 2 orang satu kelompok, 3 orang satu kelompok, terserah. Nanti Kalian mau kelompok kelompok berapa? Nanti satu per kelompok. Kalian pilih gak salah.